Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasrul Arifin, selaku dosen pengampu mata kuliah Civic Education, dan segenap teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala rahmat serta hidayahnya lah kita dapat melakukan diskusi pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun yang berarti. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Nasrul Arifin yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi pada pertemuan kali ini yang akan membahas tentang kewajiban warga negara Indonesia. Saya Zulfan Maulana Iqbal, selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Afida Khairatu Zulfa, Elvina Dwi Damayanti, Tias Ekawati, dan saya sendiri, Zulfan Maulana Iqbal. Izinkan kami untuk memimpin jalannya mata kuliah pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita menuju bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Warga negara merupakan setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26. Di mana untuk menjadi warga negara harus disahkan dalam undang-undang. Kewarganegaraan bersifat dinamis. Artinya setiap orang bisa mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Setiap orang bisa memperoleh warga negara apabila ia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, kewarganegaraan hubungan antara individu dan negara, di mana individu berhutang budi dan pada gilirannya berhak atas perlindungan. Kewarganegaraan menyeratkan status kebebasan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan. Menurut KBBI, hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan dan juga diatur menurut hukum undang-undang yang berlaku. Warga negara Indonesia menerima hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Menuju yang selanjutnya, yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian warga negara? Yang kedua, bagaimana prosedur kewarganegaraan Indonesia? Yang ketiga, apa hak WNI perspektif UUD 45? Yang keempat adalah apa kewajiban WNI perspektif UUD 45? Tujuan untuk mengetahui pengertian warga negara. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui hak WNI perspektif UUD 45. Dan yang keempat, untuk mengetahui kewajiban WNI perspektif UUD 45. Menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan menjadi unsur negara itu sendiri. Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota warga dari city-state. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen, yang bermakna warga dalam atau kota yang memiliki hak-hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan dari citizen dalam kurung Inggris yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Berikut beberapa definisi warga negara menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Athaillah Sohibul Hikam, yang mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Yang kedua adalah Koernitmanto Sutro Prawiro. Sebagaimana anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya, yang memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Yang ketiga yaitu adalah Austin Reni. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Oke, menuju pembahasan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Elvina akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prosedur kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kemudian yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Kemudian yang keenam yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Nomor 7, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir yaitu membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Kemudian terdapat juga tata cara atau prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Kemudian yang kedua, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tinggal permohonan diterima. Kemudian yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Dan yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Kemudian selanjutnya pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Selanjutnya setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Kemudian yang terakhir yaitu setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang hak warga negara Indonesia perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat pada pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup pada pasal 28A. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya pada pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya
pada pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum terdapat pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan terdapat pada pasal 28I ayat 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afida. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Yang keempat ada kewajiban WNI Perspektif UUD 45. Berikut kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang kelima ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bab 3 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Saran, sebagai warga negara hendaknya selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar, supaya kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memerlukan perbaikan, maka dari itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah kami ke depannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.